Nanti kemarin menghafal surah berapa? Kemarin menghafal surah 58 ayat 11. 58. 58 itu surah Al-Mujadalah ya. Di surah itu Allah memanggil kepada orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu kata Allah gimana? Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah, jadilah kelapangan dalam negeri, maka lapangkanlah. Allah berjanji apa? Yafsahillahu lakum. Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Jadi kalau hidup kita ingin dilapangkan oleh Allah, kita harus bisa memberikan kelapangan kepada orang lain ya. Jangan harap hidup kita akan diberikan kelapangan, kemudahan oleh Allah ketika hidup kita mempersempit orang lain. Berarti kita itu punya tugas ya. Ketika Allah berikan kepada kita, Allah berikan kita anugerah, misalnya Allah berikan kita harta, Najwa, Allah berikan kita harta ya, Allah berikan kita kepintaran, maka dari harta yang kita miliki itu, di sana Allah menitipkan sebagiannya harus kita sisihkan untuk lillah. Jadi digunakan di jalan yang Allah ridhoi. Misalnya apa? Kita punya tetangga itu anak yatim ya. Kalau bisa kita santuni, itu kan. Ada fakir miskin, kalau misalnya kita punya, kita beri. Yang disebut memberi itu tidak harus banyak. Yang penting membuat orang lain suka, membuat orang lain senang. Jadi apapun yang terjadi padanya, misalnya dia itu susah untuk makan hari ini, ya kita kasih untuk mencukupi kebutuhannya pada hari itu. Nah, Allah berjanjinya apa? Yafsahillahu lakum, maka Allah akan memberikan kelapangan bagi orang yang memudahkan urusan orang lain. Jadi hidup jangan menjadi orang yang apa? Yang pelit ya. Karena ketika kita melaksanakan firman Allah, perintah Allah, yakini oleh hati kita bahwa di sana akan ada pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Di ayat lain, Allah berfirman, in tansurullaha yang surukum wa yusabit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pertolongan siapa? Allah. Kenapa kamu panas? Sehat tuh, panas pagi masih mau pakai kacamata? Bisa? Oh, pakai kacamata dulu ya. Kacamata hitam. Yang hitam itu yang mana sih? Milih loh. Tapi harus duduk yang dulu. Oh ini katanya pakai dulu. Jadi dia tuh jadi naon. Gaya, cantik. Pola kita sedang ngaji lah. Enak. Nah, jadi kita ulangi. Ketika hidup kita ingin diberikan kemudahan oleh Allah, maka kita harus senang untuk memberikan kemudahan kepada orang lain. Yang disebutkan memberi kemudahan itu tidak harus dengan harta.
tidak harus dengan materi. Orang lain susah, orang lain perlu solusi, kita carikan solusi. Nah, itu maksud dari ayat yafsahillahu lakum. Dan misalnya ketika nih kita sedang di majelis, ini namanya majelis ya, tempat kita duduk, tempat kita berkumpul. Datang seseorang, datang orang lain ke sini. Maka kita harus bisa memberikan orang tersebut tempat untuk duduk. Jangan dibikin orang yang baru datang itu merasa apa? Merasa malu ya, karena tidak disapa, tidak dikasih tempat duduk, itu tidak boleh. Jadi kita harus mempersilahkan, dan kalau bisa berikan tempat duduk kita kepada orang yang baru datang. Nah, itu maksudnya. Wa idza kilang suju pangsuju, dan apabila dikatakan berdirilah, maka kamu harus berdiri. Ya, misalnya di majlis itu kita dipilih, hei berdiri, maka kita harus berdiri. Hei, jangan pegang HP. Nah, maka tidak boleh tuh. Simpan HP-nya. Nah, simpan HP-nya. Nah, gitu. Jadi ketika dikatakan jangan pegang HP, nah itu yang disebut dengan adabul majelis. Artinya adab kesopanan di majelis tersebut, gitu kan? Jangan ngantuk. Nah, maka tidak boleh apa? Mengantuk. Kecuali yang pakai kacamata hitam nggak kelihatan. Nggak tahu ngantuk atau enggak gitu. Nah, jadi siapa yang bisa menyuruh di majelis tersebut? Ya, kalau misalnya ada seseorang yang sedang menyampaikan ilmu-ilmu Allah, kita fokus untuk mendengarkan kajian yang disampaikannya, supaya ketika kita di majelis itu benar-benar menjadi majelis apa? Majelis ilmu. Karena majelis itu banyak. Ada yang majelis ilmu, jadi di majelis itu diceritakan ilmu siapa? Ilmu Allah. Ada yang disebut majlisul istihja, artinya majelis istihja itu tempat gurauan. Jadi hanya bergurau, ya, hanya cekakakan, keserian. Kalau yang dimaksud di Al-Quran di ayat ini majelis apa? Majelis ilmu, majelis dzikir. Jadi majelis yang bisa mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Maka Allah berjanji. Apa janjinya? Baca ayatnya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka janji Allahnya gimana? Allah akan mengangkat derajat di antaramu. Pertama, yang diangkat derajatnya itu adalah alladzina amanu, orang yang iman, orang yang beriman. Jadi kita itu harus benar-benar menjadi orang yang beriman, yang membuktikan keimanan yang ada pada jiwa. Jadi iman itu yang disebut iman, tasdikun bil qalbi, keyakinan di hati yang diucapkan oleh lisan dan dipraktekkan oleh seluruh anggota badan. Kenapa kita sholat? Karena kita ingin termasuk golongan orang yang beriman. Kenapa kita berinfak? Karena kita menginginkan menjadi seorang mukmin, orang yang beriman. Kapan kita berinfak? Kalau kita punya rizki. Ada rizki, ya, ada yang disebut milik. Nah, kalau rezeki itu datangnya kepada kita tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Misalnya kita sedang seperti ini, ya, kita sedang ada di majelis, sedang kumpul seperti ini, datang seseorang, Mama Siti datang ke sini, wah ternyata bawa uang, ngasih uang, kita 1 miliar lagi. Nah, kita kan sedang apa tuh? Sedang duduk, ya, tidak menyangka kok mama bisa ke sini ngasih uang. Itu namanya rizki bagi orang yang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Walaupun itu pemberian orang, maka kita harus mengeluarkan apanya? Infaknya. Atau kita bekerja, kita sudah bekerja nih, kita punya penghasilan. Misalnya punya penghasilan dari pekerjaan itu, dapat uang tuh dalam 1 bulan 1 juta misalnya.
Berarti ada kewajiban harus dikeluarkan 2,5%-nya dari 1 juta itu. Nanti Siti kalau bekerja ya ada penghasilan, berarti kita keluarkan berapa? 25.000 ya. 25.000 kita keluarkan, kemana diberikannya? Ya kalau misalnya ada tetangga yang membutuhkan, kita kasihkan. Itu namanya apa? Infak. Sisanya berapa? Dari 1 juta diambil 25.000. Berapa sisanya? 975.000. Nah sisanya 975.000. Itu sudah punya nilai, namanya halalan thayyibah. Itu sudah halal dan juga thayyib, bergizi atau baik. Maksudnya apa? Kita bisa menggunakannya harta tersebut untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ada tukang bakso, kita beli bakso dari uang yang telah kita keluarkan apanya? Infaknya. Maka makanan itu akan menjadi satu energi pada tubuh kita. Kenapa? Karena akan menjadikan proses darah yang ada pada diri kita itu menjadi darah yang bersih. Karena makanannya pun dibeli dari uang yang telah dikeluarkan apanya? Infaknya. Nah, ketika makanannya bersih, maka darah pun akan bersih. Ketika darahnya bersih, maka jiwa pun akan bersih. Nah, ketika jiwanya sudah bersih, maka ketika kita sholat, di sana Allah akan berikan penilaian. Apa penilaiannya? Qad aflahal mu'minun. Coba buka dalam surah 23 ayat 1. Surah 23 itu surah apa aja? Surah 23 itu surah yang kencang. Al-Mu'minun. Mungkin kebalik itu. Bagian rambut. Ya, ayat 1. Ini kebangkal. Munur. Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Artinya apa? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya, ayat 2-nya. Yaitu orang-orang khusyuk dalam iman. Nah, jadi di sini Allah menyatakan sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka orang-orang yang bisa khusyuk di dalam apanya? Di dalam sholatnya. Jadi ketika kita sholat dan kita bisa menerapkan kekhusyuan ketika sholat, maka Allah janji orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi prosesnya supaya kita sholat khusyuk, kalau misalnya Siti, Najla, Umi ya, nanti ada rezeki, maka sisihkan dulu berapa? 2,5%-nya. Namanya dikeluarkan apanya itu? Infaknya. Itu tugas bagi orang yang beriman. Bisa paham? Nah, coba baca ayatnya 23 sampai ayat 10. Ya, sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
Pada iya Bu beberes. Oh, Kita dapat di bumi. Ini ngarapikin. pada iya. Lanjut. Famani batagha wara'a zalika faulaika humul adun. Tugas Siti hari ini berarti menulis yang 58 ayat 11 ya. 58 ayat 11 nanti beres 58 ayat 11 langsung ke ini 23 ayat 1 sampai 11. Oke? Tulis ya hari ini ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.